Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ikhwani fillah fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saudara-saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia ini adalah nikmat udara. Kalau Allah Subhanahu wa taala minta bayaran kepada manusia ini nggak bisa bayar udara dari Allah. Belum lagi air, belum lagi kita bisa buang air kecil, buang air besar. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat memakai sandal itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga telapak kaki kita ini terhindar dari benda-benda tajam yang dapat melukai telapak kaki kita. Itu adalah sedikit dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Maka kita diminta oleh Allah untuk bersyukur saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku seiman seagama, alhamdulillah kita akan meneruskan kajian kita, kitab Mau'izul Usfuriyah, hadis yang ke-7. Hadis ini menceritakan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dalam hadis ini akan kita bacakan ya sebagaimana kajian kita sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi', hadis yang ke-7. An Abadis Samid bin Maqil qala sami'tu anna Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu yaqulu. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari Abdus Samid bin Maqil. Ia mengatakan, aku mendengar Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu yaqulu, dia berkata, qara'tu fi akhir zaburi Dawud salatullahi alaihi 30 sitran. Ya, aku telah membaca di akhir Zabur Nabi Daud salawatullahi alaihi salam 30 tulisan. Ya, jadi Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu telah membaca di akhir kitab Zabur 30 tulisan. Apa tulisan itu isinya? Qala ya Daud, wahai Nabi Daud, Allah Ta'ala berfirman, Hal tadri ayyul mu'mini ahabbu ilayya an atilla hayatahu. Apakah engkau mengetahui siapakah orang mukmin yang lebih aku cintai untuk aku panjangkan kehidupannya? Jadi ini pertanyaan Allah kepada Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam menjawab, qala la, tidak tahu ya Allah. Qala alladzi idza qala la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, mereka adalah orang-orang idza qala, apabila mereka mengatakan la ilaha illallah, yaqsha'arra jilduhu, bergetar ya kulitnya, warta'addat mafasiluhu, dan
gemetar sendi-sendinya. Fa inni akrahu lahu bidzalikal mauti kama yakrahul walidu liwaladihi. Sungguh aku tidak suka baginya kematian itu, sebagaimana orang tua tidak suka kematian kepada anaknya. Jadi kalimat la ilaha illallah ya, ini apabila seorang mengucapkannya ya, maka bergetar ya, kulitnya dan bergetar juga sendi-sendinya. Ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah nih. Ya, dan Allah tidak suka kematian orang ini. Ya, sebagaimana seorang ayah tidak suka kalau anaknya ini meninggal. Walakin labudda lahu minhu. Nah, di sini akan tetapi wajib bagi seseorang itu dari kematian. Jadi walaupun kita nggak suka, mati itu akan datang kepada kita. Cuman Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan, aku tidak suka kematian kepada hamba-hambaku yang sudah mengucap la ilaha illallah ini, akan tetapi mati itu wajib bagi mereka. Meskipun aku sendiri benci kepada kematian mereka ini. Inni uridu an asarrahu fi dari siwa hadid dar. Ya. Sungguh aku menginginkan kehidupan mereka fi dari siwa hadid dar. Di dalam rumah selain rumah ini. Maksudnya Allah menginginkan rumah kekekalan. Ya. Memberikan kebahagiaan di rumah kekekalan, bukan di rumah ini. Maksudnya rumah ini rumah dunia ya. Allah menginginkan bahwasanya kita ini atau orang beriman mendapat kebahagiaan di akhirat kelak ya, bukan hanya di dunia ini saja. Kenapa? Fa inna na'imaha bala'un wa rakha'aha syiddatun. Sesungguhnya kenikmatan di dunia itu bala'un, bencana. Nikmat dunia ini adalah bencana. Ya, wa rakha'aha syiddatun. Kelembutan dunia adalah kekerasan. Ya, kelapangannya adalah kesempitan, ya, kesukaannya adalah kesedihan. Ketampanannya adalah semu, kecantikannya itu adalah kecantikan yang semu, yang sementara. Ya. Salah satu nikmat dunia yang menjadikan bala atau bencana adalah makan kenyang. Contohnya kita makan kenyang bakso. Sony kalau di Lampung ini bakso Sony lah yang enak. 2 mangkok, 3 mangkok. Nikmat makannya. Cuman dalam kenikmatan itu ada bala, bencana. Kenapa? Karena perut kita akan menjadi kenyang, sesak napas, ya kan? Begah dan sebagainya. Ya. Kita susah untuk bergerak. Itu nikmat kesusahan ya, atau bala atau bencana di dalam kenikmatan. Dan kenikmatan dunia ini terbatas. Cuma ya, kalau makanan itu dari lidah ini sampai ke tenggorokan ini udah nggak terasa lagi nikmatnya. Wa fiha, dan di dalam dunia aduun. Di dalam dunia itu aduun, banyak musuh. Ya. La ya'lunakum khabalan yajri minkum kama jarid dam. Ya. Musuh yang tidak henti-hentinya ya, terus menerus ya, merusak ya, sebagai yang merusak, yang mengalir di antara dari kalian sebagaimana mereka mengalir, sebagaimana mengalirnya darah ya. Jadi dalam dunia itu ada musuh yang tidak henti-hentinya merusak. Merusak amalan kita ya kan, lagi sholat nggak khusyuk, itu termasuk musuh kita tuh. Bagaimana kita nih sholat khusyuk ya. Nah, musuh itu mengalir ya. Ya di dalam darah kita. Nah, itu yang disabdakan Nabi ya, bahwasanya setan itu dia mengalir di dalam darah manusia ya. Mana nanti sampai ke jantung dia akan membisikkan kepada manusia ya. Bisikan-bisikan kelalaian sehingga manusia lalai dari Allah SWT. Min ajri dzalika ajaltu awliyai ilal jannah. Oleh sebab itulah aku menyegerakan kekasih-kekasihku menuju ke surga. Ya.
Laula dzalika lama mata Adam wa waladuhu hatta yunfakhu fis-sur. Ya. Seandainya bukan karena kematian, lama mata, sungguh tidak akan mati Adam wa waladuhu, Nabi Adam dan seluruh anak Nabi Adam, sampai yunfakhu fis-sur, ditiupnya sangkakala atau trompet. Maksudnya apa? Maksudnya seandainya bukan karena kematian ya, sungguh Nabi Adam dan seluruh anaknya akan hidup sampai hari kiamat. Karena adanya kematian, ini Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ya, para kekasih-kekasih Allah menuju surga dan mengazab atau menghinakan para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara-saudaraku, seiman seagama yang maka Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini kita dapat melihat ya, betapa tingginya kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi la ilaha illallah ini, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam hatinya, dengan lisannya ya, dengan perbuatannya dia melakukan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala sangat suka dan cinta kepada orang ini. Ya. Maka oleh sebab itu kita sama manusia ini saling menghargai ya, saling menyayangi. Kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghargai sesama, yang menghargai sebaya kita, dan memuliakan para alim ulama ya. Lebih-lebih lagi ya, yang mana dalam hati mereka itu adalah ada kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat la ilaha illallah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada satu kisah saudara-saudara yang dimakan Allah ya. Di sini ada satu raja besar di zaman sahabat ya. Dia ini raja yang sombong ya. Dia sering memerangi orang-orang muslim. Lalu satu ketika orang-orang muslim ini berperang dengan raja tersebut dan mengalahkan raja itu. Nah, setelah kalah, raja ini ditangkap oleh orang-orang muslim ya. Mereka bersepakat, berembuk ya, mereka bermusyawarah, kita apakan raja durhaka ini, yang sombong ini, yang suka menghina dan mencaci orang Islam. Maka sahabat-sahabat Nabi bermusyawarah, mereka bersepakat bahwasannya akan kita rebus hidup-hidup. Nah, direbus ya. Jadi mulai dihidupkan api dan dibawa panci besar ya, kendi besar untuk dimasak dan tutup-tutupnya juga. Lalu ditutup mata raja ini tadi, raja yang zalim ini tadi ya. Ditutup, setelah ditutup didekatkan ya, mau dimasukkan. Setelah terasa panas ya, walamma wajada hararatan nar, ketika dia merasakan kepanasan ya, dia mulai memanggil Tuhan-Tuhannya ya. Apa dia panggil? Ya Latta khallasni, wahai Latta bebaskan aku. Ya Hubbal khallasni, ya Uzza khallasni, ya mimma ana fihi. Wahai Latta, wahai Hubbal, wahai Uzza ya, bebaskan saya, ini adalah berhala-berhala orang-orang jahiliyah ya. Jadi dia mengucapkan itu terus-menerus ya. Ya, khodamtuka kaza wa kaza, aku sudah berkhidmat, aku sudah melayani kalian seperti ini dan seperti ini. Ya. Fakullamal, ketika dia fakullamal taja'a ilaihim tazidu hararatun nar, ketika apa? Tidak selamat dari, mereka tidak menyelamatkan, malah panas itu semakin bertambah. Alima annahum laisu yagnuna anhu fa'isa minhu,
wa raja'a ilallahi ta'ala wa nada fil kumkum. Jadi setelah dia menyeru Tuhan-Tuhannya, lalu dia mulai dimasukkan ke dalam itu, dia sadar, ya, dia tahu bahwasanya Tuhan-Tuhan berhala-berhala dia tadi tidak bisa menolong dia. Segera dia waraja ilallah, dia kembali kepada Allah dan menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas fi kumkum, di dalam kendi besar itu. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tulus ikhlas. Ba'asallahu ta'ala ghaisan minas sama', lalu Allah menurunkan hujan yang deras dari langit. Alatil kanari fa'atfa'aha, lalu air hujan itu memadamkan tungku tadi yang sudah dihidupkan atau dinyalakan api di bawahnya. Wa ba'sarihan, lalu Allah mengutus angin, ya, fahamalat al-kumkuma ila sama', lalu angin itu menerbangkan kendi besar itu ke atas langit, ya. Faja'ala yatajaljalu bainas sama', lalu angin itu membuat kendi itu bergerak-gerak di langit, ya. Wa huwa yaqul, dan dia terus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kendi tersebut, ya, hatta ghaba 'anil basar, hilang dari pandangan mata. Jadi kendi itu diterbangkan angin setinggi-tingginya ke langit sampai hilang, ya. Summa alaqathu arih, lalu angin tersebut, ya, melemparkan dia baina qaumin la ya'rifunallah, yang mana kaum tersebut tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhuhu wa fatahuhu wa akhrajuhu, ya, diambilnya kendi itu oleh kaum itu. Kaum tersebut, dibukanya kendi itu, dikeluarkannya isinya. Lalu mereka bertanya, faqalu lahu, mereka bertanya kepada raja tadi, raja yang zalim, yang di mana dia rebus dia air tadi. Man anta, siapakah? Wa ma qissatuka, bertanya, apa cerita kamu ini? Apa kok kamu bisa kejadiannya seperti ini? Qala ana malikun fi mawdi'i kadza, dia ceritakan, saya ini raja di daerah ini, ya. Fa akhbarahum an qissatihi wa halihi, lalu dia menceritakan tentang kisahnya dan keadaannya. Menceritakan kisah kepada kaum itu bahwasanya dia adalah raja yang zalim, lalu diperangi oleh orang muslim, kalah, ditangkap, dimasukkan ke kendi yang besar, direbus, dan dia menceritakan bahwasanya dia memanggil Tuhan-Tuhan berhala-berhala, dan berhala-berhala itu tidak dapat menolongnya. Lalu dia mengucapkan dengan tulus ikhlas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga ada angin menerbangkan dia, terus dibawanya kendi itu oleh angin tersebut ke kaum tersebut. Lalu apa yang terjadi dengan kaum tersebut setelah mendengar cerita raja yang zalim tadi? Kaum tersebut wa aslamu jami'an, mereka masuk ke dalam Islam seluruhnya. Kisah ini dapat kita simpulkan bahwasannya, ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apabila kita ucapkan dengan setulus ikhlas, maka kalimat tersebut akan dapat menolong kita dari kesusahan dan bencana. Walaupun langit nih turun, bumi naik menghimpit kita, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar untuk kita, ya, tapi yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mampu mengeluarkan kita dari masalah kita, ya, dengan memberikan 1000 jalan kepada kita. Allah mampu memberikan 1000 jalan kepada kita. Walaupun langit turun, bumi naik untuk menghimpit kita, memberikan kita masalah, Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kita solusi dan jalan keluar, ya. Nah, ini adalah satu kisah yang dapat kita ambil ibrah pelajarannya, bahwasannya kalimat la ilaha illallah ini adalah sangat menolong kita di dunia dan di akhirat. Maka kita pertahankan kalimat la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah hingga akhir hayat kita. Mungkin ini saja sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.